Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pagelaran Sewu Lelembut. Kalian diundang, kalian dihidangkan. Cerita ini adalah kisah kolaborasi dari Dioseta dan juga Queer Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Jangan lupa juga follow Instagram dan join WhatsApp grupnya juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagelaran Sewu Lelembut. Si pengurang dewa dan sayapnya gembira tepat. Dia pasti akan muncul, aku mengenalnya. Aku mengangguk dan lebih bersabar menunggu kemunculan sang penjaga lawang sasar itu. Waktu untuk menunggu itu aku gunakan untuk menceritakan tentang sepasang setan pemain gendang yang menyerang desa Abah. Gama cukup kaget mendengar ceritaku. Menurutnya setiap rombongan Rengganis Keharuman melakukan pentas, selalu muncul setan-setan pelontos berkuping panjang yang serupa dengan yang aku ceritakan. Ternyata setan itu tidak membual. Ada banyak makhluk dari berbagai tempat berkumpul demi pementasan itu. Di tengah penantian kami, tiba-tiba Gama berdiri meninggalkan posisi duduknya. Sepertinya ia menyadari kedatangan seseorang dari dalam hutan itu. Dia kembali. Benar saja, dari kedalaman hutan itu muncul seekor monyet kecil disusul seorang pria dengan wajah yang begitu cemas. Sepertinya ada sesuatu yang ia temukan. Kliwon? Aku menyambut salah satu sahabat Cahyo yang tidak kusangka akan kutemui pagi ini. Bagaimana? Kau menemukan sesuatu, Bud? Budi mengatur nafasnya sebentar sebelum menjawab. Dan benar, ada sebuah panggung dan berbagai bangunan seperti candi yang baru saja muncul di dalam hutan. Pagelaran Sewu Lelembut benar-benar akan diadakan di Lawang Sasar. Kalau begitu kita masuk sekarang, kita selesaikan sebelum semua terlambat. Saat aku mulai melangkah, tiba-tiba sekali lagi Budi mendorong tubuhku. Kamu benar. Namun bukan berarti aku mengizinkan kalian untuk memasuki Lawang Sasar. Budi, ini bukan waktunya untuk keras kepala. Kau sudah tahu kebenarannya. Gama pun menggeleng, sepertinya ia juga cukup jarang melihat Budi sekeras kepala ini. Aku yang bertanggung jawab terhadap hutan ini. Ia pun berpaling meninggalkan kami dan berjalan kembali menuju hutan. Sepertinya aku harus berbicara pada Gama untuk mencari cara memasuki hutan itu. Belum sempat Budi masuk ke dalam hutan, tiba-tiba seseorang muncul menghadangnya. Nggak boleh masuk, jangan ngawur. Mikir, itu, aku mengenali pria itu. Kliwon pun bergegas berlari ke arahnya. Kalau tujuanmu untuk menjaga hutan ini, aku tidak keberatan. Tapi kalau tujuanmu hanya untuk mati di sana, lebih baik kupatahkan kakimu di sini, Mamang Gondrong. Cahyo tiba-tiba muncul di hadapan kami. Kalau tujuanmu untuk menjaga hutan ini, aku tidak keberatan. Tapi kalau tujuanmu hanya untuk mati di sana, lebih baik kupatahkan kakimu di sini, Mamang Gondrong. Mikir. Berbeda dengan reaksiku kemarin, Cahyo justru berbaring di tanah mengacukan ancaman Budi. Ia memangkukkan kepalanya dengan tangannya. Saat itu Kliwon melompat ke arahnya dan ikut bersandar di tubuh Cahyo. Kliwon udah cerita, apa yang ada di dalam sana gak bisa kamu lawan seorang diri, Mang. Izinkan kami ikut masuk, atau kamu juga gak boleh masuk. Lawang Sasar bukan tempat yang bisa kalian masuk dan keluar dengan sembarangan. Budi memperingatkan, namun Cahyo tidak peduli. Ia malah menguap sambil bercanda dengan Kliwon. Budi mencoba untuk mengacuhkan Cahyo dan berlari menuju hutan, namun baru melangkah beberapa langkah melewati Cahyo, Budi sudah tertangkap lagi oleh Cahyo dan terlempar kembali ke tempatnya. Sudah aku bilang, masuk semua atau nggak usah semua.
Aku sedikit menahan tawa melihat cara Cahyo menangani Budi. Gama pun mungkin tidak menyangka ada yang memperlakukan Budi seperti itu. Namun sepertinya Budi belum menyerah. Ia mengambil belati andalannya dan memutuskan untuk menghadapi Cahyo. Namun belum sempat Budi menghunuskan belati itu, Cahyo sudah melesat dengan cepat menangkap tangan Budi dan menatapnya dengan tajam. Aku mengerti perasaanmu, Mang. Aku pun tahu rasanya ketika semua orang yang aku sayangi di desa mati tidak tersisa karena ulah setan-setan biadab. Aku pun mengerti bagaimana perasaanmu yang tidak ingin membahayakan Gama dan orang berharga bagimu di hutan itu. Tapi aku juga sadar, pada akhirnya kita nggak akan bisa melindungi siapapun kalau sendirian. Aku tidak lagi menertawakan tingkah laku Cahyo dari raut wajah Budi. Aku yakin ucapan itu sampai ke dalam dirinya. Raut wajahnya berubah. Tangannya yang memegang belati mulai ragu. Kalau bukan seorang Cahyo yang berbicara, tidak mungkin perkataan itu berhasil menyentuh Budi. Saat itu jugalah Gama mulai melangkah. Kamu sudah mengerti kan, Bud? Kalau sudah tidak ada masalah, apa kita bisa masuk sekarang? Iya. Budi pun berjalan kembali ke sisi Gama, sedangkan aku dan Cahyo mengikutinya dari belakang. Saat itu aku mengepalkan tanganku dan memukul ringan ke bahu Cahyo. Keren. Cahyo nyengir tertawa membanggakan dirinya. Kliwon pun ikut memuji cara Cahyo itu. Tapi bila aku ingat kembali, di balik tawa itu ada ingatan buruk yang ia kuli kembali tentang masa lalunya. Kalau ada hutan lainnya semengerikan Alas Wetan, mungkin adalah Leweng Sasar ini. Jika Alas Wetan menyimpan misteri masa lalu dan penghubung ke alam lain, Leweng Sasar adalah hutan yang menyimpan berbagai sisi gelap manusia dan makhluk yang bersekutu. Berbeda dengan terakhir kami masuk ke hutan ini, saat itu aku masih bisa melihat beberapa hewan liar seperti kera, burung, dan hewan-hewan kecil. Tapi kali ini tidak. Kalaupun ada, mereka sedang berjalan menjauh meninggalkan hutan ini. Sepertinya hewan-hewan pun merasakan bahaya yang akan datang. Saat memasuki hutan ini, lebatnya pepohonan kadang membuat keadaan siang hari pun terasa seperti malam. Banyak bagian hutan yang tidak tertembus cahaya matahari. Samar-samar terdengar suara gong menggema dari dalam hutan. Aku dan Cahyo saling menoleh memastikan tentang suara itu. Tidak salah lagi. Apaan? Aku mendengar suara gending gamelan yang sayup-sayup terbawa angin tepat setelah suara gong itu berbunyi. Ini suara yang ku dengar saat melawan setan penari bertopeng itu. Ini gending Leweng Sasar. Gama dan Budi menajamkan telinganya dan mereka sepakat bahwa mendengar suara yang aku maksud. Gending kutukan seperti gending alas mayit? Bukan, Jul. Lebih seperti gending pemanggil. Sepertinya irama itu adalah undangan untuk sosok-sosok gelap sekutu mereka. Budi mendekat ke arah pohon dan mulai menaikinya. Kliwon pun menyusul dan mulai mencari asal suara itu. Di sana. Kliwon turun terlebih dahulu dari Budi seolah ingin menunjukkan jalan ke tempat itu. Jangan gegabah. Sebelumnya aku melihat cahaya merah yang melubangi tabir Leweng Sasar. Kami mengangguk mengerti tidak ada satupun dari kami yang ingin mati konyol di hutan ini. Kliwon membimbing kami ke sebuah tebing kecil. Dari sana kami bisa melihat dengan samar-samar sesuatu jauh di balik pepohonan lebat Leweng Sasar. Itu ada api unggun yang besar, ada manusia ataupun apa yang tidak dapat kami lihat dengan jelas dari balik pepohonan di depan kami. Mereka seperti berpesta namun dengan iringan gamelan dengan irama yang kelam. Apa yang mereka lakukan? Budi sepertinya sudah gatal ingin menyambangi mereka, namun Gama menahannya. Itu ritual Nan. Persis ritual yang pernah kulihat di desa terpencil di Semesta Bara. Maksudmu apa, Jul? Jelasin yang benar. Aku sempat mendengar dari Chandra Mukti bahwa Cahyo juga berurusan dengan desa tumbal di Semesta Bara. Menurut Chandra Mukti, desa itu sama dengan desa Marni dan Murti yang ada di semesta ini. Hanya saja ada perbedaan nasib di antara dua desa ini. Warga desa itu melakukan ritual. Mereka memuja dewanya dengan mensyukuri nikmat duniawi. Mereka saling berhubungan badan dengan bebas di ritual itu, mabuk hingga memakan mayat yang dihidangkan di sana. Dan yang mengerikan, ritual itu menjadi tontonan menarik untuk setan-setan di sekitarnya.
Kau bercanda? Gama tidak percaya, namun ia tidak bisa membantah setelah melihat semua yang ada di depan kami. Tangan Budi mengepal dengan keras. Aku yakin ia pasti begitu geram saat mengetahui ada yang menodai lawang sasar sampai sebegitunya. Namun Gama masih mencoba menahan Budi. Selendang itu. Gama menyadari sesuatu. Aku pun menajamkan mataku dan menyadari ada seorang penari yang mengenakan selendang yang sempat aku lihat saat datang ke tempat ini dalam wujud sukma. Gam, benar Nan, selendang itu adalah benda terkutuk. Ada perasaan yang tidak nyaman saat kami menatap selendang itu bahkan dari jarak sejauh ini. Kita hentikan ritual itu, Gam. Budi meminta persetujuan Gama. Gama yang sudah menyadari bahaya dari selendang itu pun mengangguk setuju. Kami tidak ingin selendang atau apa yang terjadi di ritual itu menjadi masalah besar jika kami biarkan. Belum sempat kami menuruni tebing, tiba-tiba kami dihadang sosok-sosok hitam besar dengan tinggi yang menembus pohon di lawang sasar. Kekuatan hitam memancar dari wujud yang tidak berbentuk yang membuatku seketika bergedik ngeri. Mundur! Cahyo memberi isyarat sambil berbisik, sepertinya makhluk itu belum menyadari keberadaan kami. Jangan buang-buang waktu. Kita hadapi saja, Kang. Budi yang termakan rasa kekhawatirannya memaksa untuk terus menerobos. Namun dengan sigap, Cahyo menghadang dan membopong tubuh Budi ke arah yang berlawanan. Belum saatnya kita menghadapi mereka, Mang. Kau yang ingin masuk ke hutan ini kan? Kita tuntaskan sekarang. Budi berusaha melepaskan diri dari gendongan Cahyo. Gama yang setuju dengan Cahyo pun kali ini dengan tegas memerintah Budi. Aku masih butuh kamu untuk hidup, Budi. Jangan gegabah. Kita buat rencana yang matang dulu. Tapi Gam, terlihat bagaimana dia begitu khawatir setelah melihat apa yang terjadi di hutan tempat dirinya lahir. Benar. Jangan lupa kali ini kamu tidak lagi sendirian menjaga hutan ini. Kami ada di sini juga untuk menjaga kampung halamanmu ini. Aku janji, kita akan tuntaskan ini semua. Budi tetaplah Budi. Ia pun mengurungkan niatnya, entah karena ia patuh pada Gama atau karena percaya pada kami. Namun ia memilih untuk memendam rasa khawatirnya. Kami pun berpaling meninggalkan makhluk besar dan pemandangan mengerikan itu. Namun Budi berhenti sejenak dan menoleh lagi. Apa? Maaf, aku janji akan kembali untuk membersihkan kampung kita dari setan-setan ini. Cahyo yang menyadari isi hati Budi berhenti sejenak dan berpaling. Tenang Abah, Mak. Nanti Mamang Gondrong saya temenin. Cahyo merangkul Budi dan mengajaknya kembali. Sementara itu aku melihat raut wajah Cahyo berbeda setelah melihat kejadian tadi. Kamu nemuin apa, Jul? Dua makhluk besar itu, Nan. Mereka pasti bukan dari zaman ini. Wanasura memberi isyarat itu. Ini nggak main-main. Bahkan penjaganya saja semengerikan itu. Benar ucapan Cahyo, kedua makhluk itu tidak seperti setan alas biasa. Namun aku tidak menyangka kalau mereka semengerikan itu. Sepertinya kita harus ke desa Murti dan Marni. Siapa mereka, Nan? Aku menceritakan pada Cahyo tentang kedua anak yang kami tolong di desa Ranubaya. Mereka berasal dari sebuah desa yang dikutuk dan ia dikejar oleh setan-setan yang menguasai desa itu. Menurut Chandra Mukti, itu adalah desa yang sama dengan desa yang Cahyo datangi di Semesta Bara. Kenapa bisa kebetulan begini ya? Pasti sudah rencana Tuhan, Jul. Sekarang tinggal gimana kita menyikapi hal ini. Masalahnya, dalang dari masalah ini berasal dari sana, Raden Giri Sangkur. Di tengah perbincangan kami berdua, terlihat Gama dan Budi juga membicarakan sesuatu. Sepertinya mereka juga mendapatkan petunjuk akan hal yang sedang mereka tangani. Kita harus ke sana, Nan. Lebih baik kita melawan Raden Giri Sangkur di sana dibandingkan di hutan ini. Aku setuju. Kami pun memutuskan untuk mendatangi desa Murti dan Marni yang menjadi pusat dari ritual di hutan ini. Sepertinya kita harus berpisah, Kam. Sepertinya kalian sudah mendapatkan petunjuk. Ya, tapi mungkin kami akan kembali ke sini. Pastikan kalian jangan masuk ke hutan itu tanpa kami.
Aku menatap tajam ke arah Budi. Sepertinya Gama juga mengerti maksud dari ucapanku ini. Gama dan Budi sepakat kami sama-sama mengerti tentang bahaya yang ada di dalam sana dan memutuskan untuk menghentikan pagelaran ini dari akarnya. Cukup jauh perjalanan kami melintasi Pulau Jawa hingga tiba di tempat yang dimaksud oleh Marni dan Murti. Nyetan, sepertinya baru kemarin aku meninggalkan tempat ini. Maksud Mas Cahyo? Udah ayo kita lanjutin perjalanannya. Cahyo melihat ke sekeliling jalan dan hutan menuju desa itu. Sesekali ia berjalan di depan seolah sudah mengetahui tentang tempat yang akan kami datangi. Apa benar-benar sama? Hampir, Nan. Tapi juga ada yang berbeda. Aku akan tahu saat sampai di desa itu nanti. Kali ini Cahyo memimpin perjalanan kami. Marni dan Murti terlihat cemas karena menurut mereka sebentar lagi kami akan memasuki wilayah yang dikutuk. Untuk hal itu aku dan Cahyo juga sudah bersiap. Sementara kami pergi ke desa itu, aku meminta tolong pada Arsa untuk melanjutkan perjalanannya bersama Mas Jagat. Selain untuk mencari tahu tentang wayang Batara, mungkin saja orang-orang di bidang yang sama dengan Arsa juga sudah menyadari tentang pagelaran Sewu Lelembut dan bisa memberi kami petunjuk. Sebenarnya aku cemas dengan Arsa yang masih muda dan baru mengenal dunia gaib seperti ini. Namun aku benar-benar membutuhkan dia untuk mendapatkan petunjuk. Dan bila ia bisa menemukan jawaban atas wayang wasiat ayahnya itu, aku yakin semua itu akan sangat membantu. Kami berhenti di sebuah sendang yang sunyi dan dikelilingi pepohonan hutan. Marni dan Murti mengendap ke sendang itu dan menangkupkan tangannya seperti sedang berdoa. Sepertinya ia sedang memberi salam pada sesuatu. Di desa yang kudatangi tidak ada sendang ini, Nan. Kali ini berbeda. Ya sudah, kita jalani dulu saja. Desa yang kita datangi tidak harus sama, namun kita harus mendapatkan petunjuk mengenai Raden Giri Sanggur itu. Marni dan Murti mengajak kami untuk beristirahat sejenak sambil membasuh muka di sendang itu. Aku setuju, airnya jernih dan begitu segar. Seandainya kami tidak buru-buru, mungkin aku ingin sedikit lebih lama berada di tempat ini. Dari sendang itu Murti dan Marni menunjukkan arah menuju sebuah hutan yang berkabut. Walau langit masih terang, aku merasakan bahwa di hutan itu cahaya matahari tidak masuk dengan sempurna. Baru saja kami hendak memasuki hutan itu, tiba-tiba Cahyo berhenti. Aku menyadari maksud gerak-gerik Cahyo. Dia di belakang. Mengerikan. Kalau ada alasan setan-setan di desa mereka tidak meninggalkan hutan ini, itu pasti karena sosok itu. Benar. Semoga saja kita tidak harus berurusan dengannya. Aku pun mengajak Cahyo untuk melanjutkan perjalanan. Jauh di belakang kami menyadari ada sesosok makhluk setara danyang penunggu sendang yang mengawasi kami. Keberadaannya saja sudah mampu menekan kami, jelas dia bukan makhluk biasa. Kabut tebal menyambut kami saat memasuki hutan. Aku berinisiatif mengikatkan tali pada kami berempat, dengan maksud agar kami tidak terpisah di hutan yang sedang dikutuk ini. Sekelebat demi sekelebat kami melihat sesuatu yang melayang-layang di antara pepohonan. Wajah Marni dan Murti benar-benar pucat saat berada di hutan yang masih menyimpan trauma mereka. Terdengar suara berbisik dari sekitar hutan. Kata-kata itu seolah sambutan untuk Marni dan Marti. Hanya beberapa manusia tidak akan bisa merubah apapun di desamu. Sia-sia. Lebih baik kamu mati saja, Le. Tiba-tiba sesosok kepala melayang sudah ada di hadapan Marni. Marni berteriak sekeras-kerasnya mengetahui wajah nenek tua berada tepat di depan matanya. Wajah itu ada pada sebuah kepala yang melayang tanpa tubuh. Kuyang? Bukan, Anjasira. Sementara Cahyo menarik Marni menjauh, aku menggantikan posisi Marni dan membacakan amalan api untuk membakar setan itu. Makhluk itu berteriak dan menggeliat kesakitan, namun anehnya makhluk itu tidak segera hangus dan musnah. Ia justru memberontak hingga aku pun tidak mampu mempertahankan seranganku. Kalian menantang kami, bodoh. Saat itu kami sadar bahwa kami sudah terkepung. Dari balik-balik kabut mulai terlihat berbagai sosok kepala sudah mengincar kami.
Kaliannya bodoh. Aku tidak mungkin takluk kepada makhluk laknat seperti mereka. Satu persatu kepala-kepala itu mulai terbakar dengan doa-doa dan ayat suci yang aku bacakan. Setiap mereka mendengar alunan doaku, tubuh mereka akan tersulut api yang terus memurnikan mereka. Cahaya api yang melayang-layang terlihat mengelilingi kami. Dari makhluk-makhluk yang masih berusaha untuk bertahan itu, aku mulai mempersiapkan keris raga sukma untuk menyerang mereka jika amalan apiku tidak mempan. Namun satu persatu kepala itu mulai hangus terbakar dan terjatuh di tanah. Hujan kepala pun terjadi di hutan kabut yang mengerikan itu. Jelas ini bukan pemandangan yang bisa aku lupakan. Kita jangan lama-lama di hutan ini. Tunjukkan arah ke desamu. Murti mengangguk dan bergegas menunjukkan arah sambil menghindari bangkai kepala yang menghujani jalan-jalan yang kami lewati. Aku tahu setan-setan ini belumlah masalah utamanya. Sesuatu yang terjadi di desa Murti akan jauh lebih mengerikan dari ini semua. Tidak lama melanjutkan perjalanan, kami pun disambut dengan sebuah gapura desa. Aku berusaha mencari nama desa di depan kami, namun aku tidak menemukan apapun. Bapak pernah bercerita kalau desa kami memang tidak memiliki nama. Leluhur kami tidak ingin keberadaan desa ini diketahui oleh siapapun. Mungkin salah satunya karena ritual itu. Langit sudah memerah. Aku pun memperhatikan sekeliling desa dan tidak melihat keberadaan satupun manusia di desa ini. Saat melihat rumah-rumah yang ditumbuhi ilalang, tanaman menjalar dan debu yang menumpuk, aku menduga rumah-rumah itu sudah tidak ditinggali oleh pemiliknya. Mas Murti, warga desa kemana? Bapak dan Ibu. Wajah Marni terlihat begitu cemas. Murti tidak menjawab. Sepertinya ia merasakan kegelisahan yang sama. Saat itu mereka berdua dengan terburu-buru mengajak kami ke rumah orang tua mereka. Suasana yang sama juga terjadi di sana. Rumah mereka terlihat tidak terurus dan tidak ada seorang pun di sana. Jangan khawatir dulu. Akan kita cari keberadaan orang tua kalian dan warga desa. Sayangnya hingga larut malam kami tidak menemukan seseorang pun di desa ini. Desa tanpa nama ini seperti desa mati yang tidak lagi dihuni oleh manusia. Tidak ada mayat di sini. Bisa saja mereka mengungsi untuk menyelamatkan diri. Semoga Mas, kita cari terus ya. Sudah terlalu malam, sebaiknya kita istirahat dulu. Saat hari sudah mulai terang, kita mulai pencarian lagi. Saat itu, Murti dan Marni ingin mempersiapkan tempat untuk kami beristirahat di rumahnya. Namun gelagat Cahyo terlihat aneh. Jangan, kita tidak bisa tinggal di desa ini. Tempat ini tidak aman. Tahu dari mana, Jul? Lemah mayat seluruh tanah di desa ini dikutuk. Ada lebih dari ratusan mayat yang terpendam di bawah desa ini. Mendengar ucapan itu, aku pun menoleh ke arah Murti dan Marni dan meminta mereka untuk menghentikan aktivitasnya. Terus kita harus istirahat di mana? Ada desa lain di dekat sini? Cahyo keluar ke jalan sejenak sambil melihat ke beberapa arah. Ikuti saja aku. Kami pun meninggalkan rumah Murti dan mengikuti kemana Cahyo mengarah. Ia berjalan ke salah satu ujung desa dan memasuki ke arah pemakaman terbengkalai di tengah hutan. Mas tahu dari mana tempat ini? Cahyo tidak menjawab dan hanya memberi isyarat agar kami lebih tenang. Ia berjalan dengan lebih berhati-hati saat melewati makam. Tak jauh di tengah makam, kami pun berhenti dengan sosok yang berdiri di sana. Seorang penari tanpa kepala mengenakan kebaya lusuh berdiri di tengah makam. Seketika aku pun waspada dan menjaga Murti dan Marni agar tidak mendekat. Namun Cahyo terlihat tenang. Ia justru mendekat ke sosok mengerikan itu. Kau seorang diri? Atau kakek pemain gendang itu masih ada bersamamu? Cahyo berkata seolah-olah sudah mengenali sosok itu. Kali ini aku mempercayakan pada Cahyo tentang makhluk itu. Tapi Jul, setan itu kan gak punya kepala. Seharusnya bukan dia yang menjawab. Alih-alih mendapatkan respon, setan itu justru melayang menyingkir dari hadapan kami. Ia bergerak seolah mengizinkan kami untuk melintasi pemakaman itu.
Cahyo melanjutkan perjalanan, namun ia terlihat masih belum puas dengan apa yang terjadi. Aku pun masih waspada dan menyadari bahwa setan itu tidak meninggalkan pemakaman. Ia memandangi mengawasi kami dari sana. Tidak jauh setelah pemakaman terlihat sebuah gubuk yang sudah tua dan reot. Cahyo masuk begitu saja dan langsung mengetahui mana saja bagian gubuk itu yang rusak dan harus diperbaiki seadanya. Di semesta bara aku sempat tinggal beberapa bulan di tempat ini. Di antara semua tempat di desa ini, gubuk penjaga makam inilah yang paling aman. Aku melihat ke sekeliling bangunan reot ini, aman dari sisi mananya. Bahkan untuk berlindung dari tetesan hujan pun aku ragu. Apa kalian masih melakukan ritual pemujaan di pemakaman kuno? Enggak mas, aku memang pernah mendengar bahwa leluhur kami melakukan ritual yang menyimpang. Tapi semenjak seorang ulama datang menyebarkan ajaran agama dengan bantuan seorang dalang, desa ini sudah meninggalkan ritual itu jauh-jauh. Setidaknya kali ini kita tidak berseberangan dengan warga desa. Malam itu kami memutuskan untuk beristirahat di gubuk sederhana itu. Walau beristirahat, aku dan Cahyo tidak dapat sepenuhnya terlelap. Kami harus tetap waspada dengan apa yang ada di desa ini. Suara gendang yang ditabuh tiba-tiba terdengar memecah keheningan malam itu. Itu dia. Cahyo merespon suara itu dengan bergegas pergi keluar gubuk. Suara itu mulai terdengar membentuk irama. Aku menyusul Cahyo keluar dan mendapati seorang pemain gendang sedang menari bersama seorang penari tanpa kepala yang kami jumpai tadi. Hanya bermodalkan irama gendang, tarian mereka berdua terlihat begitu luas dan menarik untuk dipandang, namun juga mengerikan. Bagaimana tidak? Yang berada di hadapan kami adalah setan kakek tua dan sosok wanita yang menari tanpa kepala. Aku ingin mempertanyakan tentang sosok itu pada Cahyo, namun tanpa sadar aku dan Cahyo malah duduk dengan santai sambil menikmati tingkah kocak kedua setan yang asik sendiri itu. Aku bingung menggambarkannya. Kakek itu seperti menari sambil bercanda dengan wanita tanpa kepala itu. Walau tidak memiliki kepala, entah mengapa aku bisa merasakan ekspresi wanita itu membalas guyonan sang kakek. Aneh ya, Nan? Banget. Ini nih hiburanmu di sana? Bukan, tapi aku tahu kalau mereka bukan bagian dari pembuat kekacauan ini. Merasa permainan mereka semakin asyik, tiba-tiba Cahyo mendekat dan ikut menari bersama kedua makhluk itu. Aku pun tidak mau ketinggalan dan ikut menikmati cahaya bulan purnama sambil menari di tengah-tengah makam, hanya dengan iringan gendang sang kakek. Tidak ada penolakan dari kedua makhluk itu, ya seperti menyambut kami yang menikmati permainan itu. Entah kapan terakhir kali kami menari dengan lepas tanpa beban seperti ini, dan aku tidak menyangka aku akan bisa menikmati menari bersama setan di tengah kuburan seperti ini. Permainan gendang sang kakek berakhir. Ia menatap kami sejenak dan menoleh ke sekitar hutan mencari sesuatu. Bagiku itu adalah gerak-gerik yang aneh, tapi rupanya bagi Cahyo itu adalah sebuah isyarat. Benar juga. Cahyo terpikirkan sesuatu. Begitu mengetahui Cahyo sudah menyadari maksud isyarat itu, sang kakek pun memainkan gendangnya kembali. Kali ini ia dan penarinya itu berjalan meninggalkan kami sambil menari masuk ke dalam hutan. Benar juga apa, Jul? Seharusnya penampilan mereka tidak pernah sepi. Selalu ada sosok lain yang menonton berkumpul di sekitar mereka. Itu artinya makhluk-makhluk penunggu di desa dan hutan ini sedang berkumpul di satu tempat. Masuk akal. Warga desa menghilang, tidak ada setan alas dan roh gentayangan di sekitar desa. Mungkin saja dugaan Cahyo benar. Murti, Marni, apa di desa ini masih ada tempat ritual di pemakaman kuno? Murti dan Marni yang terlelap pun terbangun dan mencerna pertanyaan Cahyo sebelum menjawabnya. Udah nggak ada, Mas. Tempat itu udah dihancurkan warga. Apa ada kemungkinan tempat lain untuk ritual atau sesuatu yang mungkin bisa jadi tempat pemujaan atau tontonan? Murti berpikir sejenak, namun sepertinya ia tidak mendapatkan petunjuk tentang tempat yang Cahyo maksud. Gua... Marni ingat ada gua yang cukup besar jauh setelah pemakaman. Pohon-pohon di sekitar sana pernah tumbang dan membentuk pelataran.
Reaksi raut wajah Murti seperti membenarkan ucapan Marni. Bisa juga di sana. Istirahatnya ditunda dulu. Kita ke sana, jangan jauh-jauh dari kami. Setelah ini kita akan berurusan dengan demit-demit itu. Di puncak malam itu, kami menerobos hutan menggunakan obor sederhana. Kami melintasi hutan-hutan tua dan pemakaman tanpa nisan yang Cahyo maksud dengan pemakaman kuno. Memang ada sedikit sisa-sisa bebatuan seperti candi kecil di sini. Namun tidak ada tempat pemujaan seperti yang dipertanyakan Cahyo. Perjalanan kami teruskan masuk ke hutan yang lebih dalam, dan apa dugaan Cahyo benar. Semakin kami mendekati gua itu, semakin banyak roh gentayangan dan setan-setan yang berkumpul di sana. Dari sini kami sayup-sayup mendengar suara gamelan yang mendayu dengan kelam. Cahyo terlihat geram, seolah suara itu mengingatkan dirinya akan luka lamanya. Ia pernah bercerita bagaimana ia mendengar suara gamelan yang begitu kelam ketika seluruh warga desa dan orang tuanya dibantai oleh ludruk topeng ireng. Sepertinya kali ini ia akan merasakan perasaan yang serupa. Cepat, Nan! Saat itu kami mempercepat langkah kami sambil terus menjaga Murti dan Marni dari setan-setan yang mulai menyadari keberadaan kami. Wajah Murti dan Marni sudah mulai pucat, walaupun sebelumnya mereka sudah berurusan dengan setan-setan yang tidak kalah mengerikan. Mereka tetap tidak akan terbiasa dengan makhluk seperti ini. Saat ini hampir setiap beberapa meter dari tempat kami berpijak, ada sesosok makhluk yang didominasi oleh pocong dengan bagian tubuh yang tak lengkap. Hingga setan alas pemanjat pohon yang melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Dan aku yakin, di asal suara itu pasti akan ada lebih banyak yang mengerikan. Kami tiba di tempat yang dimaksud oleh Marni dan dugaan Cahyo tepat. Apa-apaan ini? Pementasan wayang orang. Aku melihat pemandangan mengerikan di hadapan kami. Ada sebuah lempengan batu besar di depan gua yang menjadi sebuah panggung. Dua pohon beringin raksasa menutupi panggung itu sebagai atapnya. Terlihat sisa pepohonan yang tumbang dan membentuk pelataran, dan sebuah pertunjukan sedang dimainkan di sana. Bukan wayang orang. Itu darang. Darang? Itu kesenian apa? Tarian mayat. Mendengar kata-kata itu, aku dan Cahyo pun menoleh ke arah panggung batu itu dan memastikan para pemain yang berpentas di sana. Benar, mereka semua mayat. Para pemain yang melakukan gerakan-gerakan aneh di panggung itu memiliki tubuh yang membusuk. Anehnya mata mereka terbuka dan wajah mereka memamerkan ekspresi seperti benar-benar melakukan drama pementasan. Dulu di desa kami pernah diadakan pementasan wayang yang melegenda. Pementasan itu membuka mata warga desa tentang moral dan nilai-nilai kebajikan yang sesungguhnya. Bahkan pementasan wayang saat itu selalu diadakan untuk menolak bencana hingga mengusir wabah. Sang dalang benar-benar dikagumi saat itu. Murti bercerita bahwa pementasan wayang itu merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam masuknya kepercayaan agama di desa ini. Tapi kekuatan hitam selalu punya cara untuk mendapatkan tempatnya di alam ini. Bertahun-tahun sang dalang pergi muncul desas-desus tentang pementasan di tengah hutan. Sebuah pementasan terkutuk yang membawa kematian. Leluhur kami mengenalnya dengan nama Darang. Menurut Murti, Darang adalah pementasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Murti sendiri tidak tahu menahu apakah pementasan itu dilakukan oleh warga desanya atau bukan. Namun fakta yang mengerikan, mereka menggunakan mayat manusia dalam pementasan ini. Ketika pementasan itu diadakan pasti akan ada yang mati. Tidak cukup satu, namun ada satu kejadian di zaman Eyang, di mana hampir setengah warga desa mengalami penyakit aneh dan mati. Aku menelan ludah mendengar cerita itu. Jelas yang ada di hadapan kami adalah pagelaran yang tidak seharusnya dimainkan. Jangan-jangan mereka memainkan itu untuk membunuh warga desa kita, Mas. Tenang, kita hentikan pementasan itu sekarang juga. Cahyo benar-benar sudah tidak mampu menahan kesabarannya. Sebuah kata berbisik dari mulut Cahyo yang meminjam kekuatan dari sosok yang bersemayam di tubuhnya. Panasura.
Seolah sudah tidak mampu menahan kesabaran, Wanasura mengaum sekuat tenaga memecahkan keheningan hutan itu. Seketika seluruh makhluk-makhluk gaib yang mengelilingi hutan itu berpaling dan menatap ke arah Cahyo. Aku saja, Nan. Jaga mereka. Aku mengangguk dan mulai memasang pagar gaib di sekitar kami. Setidaknya keberadaan pagar ini bisa membuat setan-setan di sekitar kami berpikir ulang untuk menyerang kami. Pentasnya selesai. Cahyo memukul tanah yang mengakibatkan panggung itu bergetar. Para setan pemain gamelan pun berhenti dengan perbuatan Cahyo itu. Bubar. Abangnya sudah mau pulang. Cahyo menggila dengan mengambil sebuah batang pohon besar dan mengayunkan ke berbagai arah. Saat itu seketika wajah-wajah jasad yang melakukan pementasan di panggung itu pun berubah mengerikan. Ada 5 jenazah yang tiba-tiba melayang di atas panggung menatap Cahyo dengan penuh amarah. Ada 2 penari perempuan dan ada 3 pemain peran laki-laki, mereka semuanya mayat. Entah bagaimana jasad itu bisa bergerak seperti hidup. Aku menduga jasad itu dikendalikan oleh setan-setan yang merasukinya. Tamu tidak diundang. Salah satu jasad itu memimpin ke-4 jasad lainnya mengarah ke arah Cahyo. Satu dari jasad itu mendekat dan dalam waktu sekejap bau yang begitu menjijikan dan menyengat tercium di sekitar kami. Tepatnya di dekat Cahyo, jasad itu mengeluarkan bau yang membuat Cahyo tidak bisa melepaskan tangannya dari hidungnya. Brengsek, bau apa ini? Bau kematianmu. Mayat itu tiba-tiba sudah melayang memamerkan wajahnya yang menjadi sumber bau itu di hadapan Cahyo. Cahyo tidak mampu menahan rasa mualnya dan memuntahkan isi perutnya. Sayangnya bau mematikan itu hanya permulaan. Satu lagi jasad itu mendekat dan suara aneh terdengar dari tembang yang dinyanyikannya. Aku tidak mengerti kata-katanya. Aku tidak mampu mengulang nadanya, namun alunan suara itu membuatku merasa begitu frustasi. Cahyo tersiksa, ia benar-benar tidak menyangka akan menghadapi lawan seperti ini. 5 tulah. Pemain inti pementasan darang memanggil 5 setan pembawa tulah. Bau, sumbang, gelap, sakit, dan getir. Itu kata Eyang dulu. Cahyo! Aku memanggil keris Raga Sukma dari sukmaku dan melemparkannya menembus leher jasad yang mengeluarkan suara mengerikan itu. Jasad itu terjatuh lalu meronta-ronta berusaha melepaskan keris Raga Sukmaku. Dari jauh aku membacakan sebuah mantra yang membuat keris Raga Sukma mengeluarkan kilatan putih. Saat pendengarannya tidak lagi terganggu, Cahyo menghantamkan tangannya ke tanah berkali-kali dan berusaha menghalau jasad-jasad lain ingin mendekat. Aku merasakan beberapa kali tanah bergetar, namun jasad-jasad itu tidak terdampak. Mereka tidak merasakan sakit dan terus bergerak menghantarkan kutukan mereka ke arah Cahyo. Siapapun yang mencoba menghentikan pementasan darang harus mati. Sebuah suara tua terdengar dari dalam gua. Seorang kakek berambut hitam panjang keluar dengan sebuah keris terikat di pinggangnya. Seketika aku merasakan bahaya yang amat sangat. Kakek itu bukan orang biasa. Ada sesuatu yang membuatku merasa terancam memancar dari dirinya. Kau Raden Giri Sangkur? Aku bukan sengaja untuk mempertanyakan itu, tapi saat itu aku mencoba menjauhkan kakek itu dari Cahyo. Sekali lagi aku merasakan bahaya. Tiba-tiba aku merasa sesuatu yang bisa membunuhku dari arah belakang. Namun saat aku menoleh tidak ada siapapun. Raden Giri Sangkur sedang menjemput tahtanya. Aku lagi tunjung yang akan memastikan semua warga desa menjadi mayat untuk pementasan darang di pagelaran Sewula Lembut. Ia menatap dengan tajam ke arahku dan saat itu aku merasa seolah semua hal jahat akan mengincarku saat itu juga. Ini buruk. Kami tidak bisa mengatasi keadaan ini semua sendiri. Di reruntuhan desa selatan, beberapa bangunan-bangunan yang sudah hancur memenuhi pandangan Arsa dan Jagat yang tengah mencari petunjuk mengenai Wayang Batara.
Desa ini musnah karena melakukan hal tabu saat pementasan wayang keramat. Hal tabu apa, Mas? Sang dalang yang seharusnya menyucikan diri dengan berpuasa sebelum melakukan pementasan keramat, malah menjalin hubungan terlarang dengan seorang perempuan desa yang sudah memiliki suami. Mereka bersepakat menghabisi suami dan anaknya yang masih kecil demi hubungan terlarang mereka. Terus apa yang terjadi, Mas Jagat? Tidak ada yang tahu kemana jasad suami dan anak itu dikubur. Beberapa orang mengatakan bahwa kulit mereka dijadikan wayang oleh sang dalang. Akhirnya saat pementasan keramat diadakan dan wayang itu dimainkan, semesta pun murka. Badai datang hingga sebuah pohon yang sudah berumur ratusan tahun jatuh menimpa panggung. Dan seluruh pemain termasuk sang dalang, mereka pun mati di tempat. Tanah ini pun menolak untuk ditinggali oleh manusia. Wabah, gempa hingga badai terus menerjang desa ini, hingga memakan banyak korban jiwa. Mereka yang selamat memutuskan untuk meninggalkan desa ini tanpa membawa apapun dari desa karena takut kutukan itu akan terbawa. Setelah ratusan tahun, beginilah kondisi desa itu. Arsa benar-benar tidak menyangka mendengar kisah ini dari Mas Jagat. Ia memang tahu tentang kebiasaan beberapa dalang yang memiliki banyak istri. Namun ia tidak menyangka sampai ada yang melakukan hal mengerikan seperti itu. Ia pun berjalan di antara reruntuhan desa dan tiba di sebuah tempat yang diceritakan oleh Mas Jagat. Sebuah panggung yang tertimpa sebuah pohon tumbang. Tempat itu sudah tertutup lumut dan ilalang. Namun Arsa melihat sesuatu yang janggal di sana. Ada seorang manusia. Jagat dan Arsa mendekat dan melihat seorang kakek berjenggot putih mengenakan beskap dan kain batik. Ia memainkan wayang di tangannya di atas pohon tumbang itu. Menyadari kedatangan Arsa, sosok itu pun menghentikan keasikannya dan menoleh ke arah Arsa. Maaf, kami gak maksud mengganggu. Tidak apa-apa, kamu memang sudah ditunggu di tempat ini. Ditunggu oleh siapa, Ki? Dan memangnya panjenengan ini siapa? Ditunggu oleh mereka yang bersemayam di bawah panggung ini. Kita memang sudah ditakdirkan untuk bertemu, Ki Arsa. Kamu boleh memanggil saya Raden Giri Sangkur. Jawa Timur 1920. Di satu malam, seluruh warga desa tertidur dengan nyenyak dalam balutan gelapnya malam. Seorang kakek memasuki desa dengan menarik sebuah gerobak berbau busuk tanpa disadari oleh satupun warga di sana. Kakek itu berjalan dengan percaya diri, seolah yakin bahwa lelapnya warga desa tidak akan terusik olehnya. Dengan susah payah ia melintasi hutan sambil menarik gerobak aneh itu. Ia membawa batutan sedikit demi sedikit agar gerobaknya dapat melintas. Bau busuk yang seharusnya membuat manusia manapun tidak nyaman ternyata telah dinanti oleh hutan itu. Suara tawa cekikikan menyambut kedatangan kakek itu di pemakaman. Namun ia tidak berhenti. Ia terus berjalan hingga menemukan sebuah gua yang tertutupi tanaman-tanaman menjalar. Di gua itulah perjalanannya berakhir. Menjelang subuh, warga desa terbangun dengan suara gong yang menggema dari dalam hutan. Mereka mempertanyakan suara itu namun tidak begitu peduli. Mereka lebih bingung dengan bau aneh yang tiba-tiba tercium di desa mereka. Setelah beberapa saat, warga desa menganggap hal itu sebagai kejadian biasa dan mengacuhkannya ketika bau itu tidak lagi tercium. Mereka lebih memilih untuk sibuk mengurus ladang dan ternak mereka masing-masing. Sementara di malam berikutnya, kakek pembawa gerobak itu sudah selesai menebas dan membersihkan tanaman di gua tengah hutan itu. Ia menemukan sebuah lempengan batu besar yang menyerupai panggung. Kakek itu pun membuka gerobaknya, dan setumpuk jasad prajurit dan perempuan-perempuan terlihat di sana. Kakek itu seolah sudah tidak peduli dengan bau yang begitu menyengat. Ia menyeret jasad itu satu persatu dan membaringkannya berjejer di panggung batu itu. Senyum yang lebar terukir di mulut sang kakek. Kita akan bersenang-senang sekali lagi.
Semenjak saat itu ketika warga desa sudah terlelap, suara alat musik pementasan sering terdengar dari tengah hutan. Setiap suara itu terdengar, bau busuk menyebar ke seluruh desa. Tidak sedikit warga yang terbangun. Bahkan saat pagi datang, bau itu masih tercium. Menganggap kejadian itu bukan perkara besar, warga desa pun berusaha tidak menghiraukannya. Sampai satu malam, hal yang tidak mereka bayangkan terjadi. Pertama kalinya warga desa melihat bulan purnama merah yang menerangi langit desa saat itu. Sekali lagi, bau busuk tercium dengan begitu pekat dan seluruh ternak gelisah saling bersahutan. Masuk ke rumah, tutup pintu dan jendela, jangan ada yang keluar rumah apapun yang terjadi. Sesepuh desa yang biasa dipanggil dengan nama Mbah Tanggir menyadari bencana yang berada di luar kemampuan dirinya. Apapun yang terjadi, jangan keluar meskipun mati sekalipun, atau kita akan menjadi bagian dari mereka. Raut wajah bingung tersirat di seluruh warga desa. Namun Mbah Tanggir tidak berkata apapun lagi dan meninggalkan warga desa untuk masuk ke dalam hutan. Ada bayangan makhluk hitam bermata merah yang melebihi tinggi pepohonan hutan di sana. Warga yang merasa tidak mampu melakukan apapun hanya mampu mengikuti perintah Mbah Tanggir dengan mengunci diri di rumah. Mereka hanya berbekal bacaan doa-doa yang pernah ditinggalkan oleh seorang ulama yang pernah menetap beberapa lama di desa itu. Yang terjadi di malam itu melebihi semua mimpi buruk yang pernah dialami oleh warga desa. Langit memerah, suara gending yang begitu kelam terdengar bersamaan dengan bau menyengat yang menyelimuti desa. Tanah-tanah di sekitar mereka bergerak merespon suara itu. Mayat-mayat yang hampir tidak berbentuk berusaha bangkit dari tanah. Satu persatu dari mereka bangkit memenuhi seluruh desa dengan wujud yang begitu mengerikan. Ini adalah pesta yang mereka nantikan. Sesuatu mengutuk mayat-mayat itu hingga bumi pun tidak mau menguraikan jasadnya. Mereka terjebak dalam dunia antara di mana bukan alam manusia atau akhiratlah yang akan mereka tuju. Dan suara dari dalam hutan itu membangkitkan mereka. Seorang ibu yang berusaha menahan takut dari kejadian itu mendengar suara dari arah pintu. Ia menduga mayat-mayat itu mencoba masuk ke dalam rumahnya. Ia buru-buru mencari benda berat untuk mengganjal pintunya. Namun ternyata ia salah. Di pintu terlihat anak laki-lakinya berjalan dengan gelagat aneh dan menabrakannya berkali-kali. "Le, kowe ngopo, Le?" Tidak ada jawaban apapun dari sang anak, namun saat sang ibu mendekat untuk berusaha menghentikannya, anak itu menoleh. Mata sang anak mengalirkan darah, kulitnya begitu pucat, mulutnya tidak hentinya meneteskan cairan hitam. Sang ibu terjatuh melihat pemandangan mengerikan itu, sementara sang anak tidak peduli. Ia terus berusaha berjalan keluar dengan membenturkan tubuhnya ke pintu rumah. Lewes. Ibu itu menangis sambil berusaha meminta pertolongan. Sayangnya di amben tempat suaminya tertidur, terlihat tubuh kaku seorang pria yang terus melotot ke satu arah dan membuka matanya. Pak. Ibu itu semakin panik saat menemukan tubuh suaminya kaku dengan menggumamkan suara-suara ketakutan. Ia berteriak meminta pertolongan, namun di luar hanya terlihat mayat-mayat yang masih mengepung desa itu. Ibu itu hanya bisa menangis sambil menahan anaknya untuk terus membenturkan diri di pintu. Suara serupa terdengar dari rumah lain. Mereka tidak bisa berbuat apapun dan hanya bisa pasrah menerima apa yang menimpa anggota keluarganya. Lewat tengah malam, mayat-mayat dan pocong-pocong yang tidak sempurna yang bangkit dari tanah mulai menghilang masuk ke dalam hutan. Seorang bapak mencoba memberanikan diri untuk keluar. Ia terlihat khawatir dengan warga di sekitarnya. Sayangnya baru berjalan beberapa langkah ia terhenti. Ia tidak henti-hentinya menatap ke arah salah satu atap dan tiba-tiba matanya mengalirkan darah. Ngapunten. Nyuwun pangapunten. Pria itu pun terjatuh ketakutan dan buru-buru masuk kembali ke dalam rumahnya. Kejadian itu dilihat oleh warga-warga yang mengintip melalui jendela. Mereka benar-benar tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilihat oleh pria itu. Semua yang mengintip dari jendela bergegas menutup gorden mereka rapat-rapat.
Mereka tidak ingin bernasib sama seperti pria itu. Tidak ada yang dapat mereka lakukan selain berdoa agar malamnya begitu panjang itu segera berakhir. Pagi pun datang, cahaya matahari mulai masuk lewat celah-celah jendela. Saat itulah mereka baru berani mengintip keluar dan memastikan bahwa tidak ada lagi mayat-mayat yang berkeliaran. Hilang ke hutan atau kembali ke tanah yang itu lagi. Yang mereka tahu seluruh tanah yang sebelumnya berantakan karena mayat-mayat itu kini kembali bertumpuk membentuk gundukan-gundukan layaknya kuburan. Bau busuk yang mereka cium semalam masih tersisa di udara pagi itu. Begitu banyak suara warga yang meminta pertolongan. Puluhan warga mengalami musibah di luar nalar. Penyakit aneh, kerasukan tubuh yang kaku hingga tidak sadarkan diri. Pagi itu begitu kacau dengan suara tangisan warga. Dari jauh terlihat seorang kakek yang berjalan dengan lemah. Ia terhuyung-huyung seolah bisa jatuh kapan saja. Mbah Tanggir. Seseorang yang mengenali sosok itu segera bergegas berlari menghampiri sosok yang memberanikan diri untuk masuk ke hutan itu semalam. Tepat saat mengetahui ada warga yang menghampirinya, Mbah Tanggir pun terjatuh. Warga desa melihat Mbah Tanggir kembali dengan wujud yang mengenaskan. Jangan ada yang memasuki hutan itu. Pemakaman kuno adalah batas. Tinggalkan dan pergi dari desa ini jika kalian mampu. Mbah Tanggir berkata dengan lemas. Warga menyadari mata Mbah Tanggir tertutup dan bekas darah terlihat dari matanya. Kulitnya pun menghitam dan dari tubuhnya tercium bau busuk yang sama seperti semalam. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbah? Hutan itu terpilih menjadi panggung pementasan bagi para lelembut. Pementasan pembuka untuk pementasan para jahanam 100 tahun lagi. Suara kasakusuk warga terus terdengar merespon ucapan Mbah Tanggir. Jasad manusia menari-nari di sana. Mereka memainkan kisah tragis dan mempermainkan dosa manusia. Kutuk dan wabah mengiringi keramaian itu. Mbah Tanggir hanya mampu menjelaskan sejauh itu. Ia pun kehilangan kesadaran dan seluruh warga berusaha membawanya ke tempat aman untuk mengobatinya. Sebagian warga yang terkena wabah selamat, namun tidak sedikit yang akhirnya meregang nyawa. Mbah Tanggir hanya mampu bertahan hidup selama 1 minggu sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Namun ia sempat bercerita tentang apa yang terjadi di gua terlarang itu. Ada pementasan terkutuk yang tidak boleh didatangi oleh manusia. Hanya mereka saja yang tidak kasat mata dan yang sudah mati yang diizinkan untuk berada di sana. Siapapun yang menyaksikannya akan menjadi bagian darinya. Pementasan terkutuk yang membangkitkan mayat-mayat untuk menari dan berpesta. Roh, arwah, dan para dedemit menikmatinya. Mereka mempunyai satu tujuan, tumbal bagi tuan mereka. Akan selalu ada wabah dan kematian setiap pementasan itu diadakan. Hanya mereka yang memasrahkan nyawanya pada sang penciptalah yang mungkin selamat. Mbah Tanggir melakukan ritual di pinggir hutan, memisahkan pementasan itu dengan batas pemakaman kuno, agar dampak dari pementasan itu tidak sampai ke desa. Namun ia harus berhadapan dengan kutukan berbagai lelembut yang membuatnya tidak mampu bertahan. Hanya mereka yang memiliki keturunan asli warga desa itulah yang dapat sampai ke gua terlarang itu. Kelak mereka yang akan membawa orang-orang yang mampu menghentikan pementasan terkutuk itu untuk selamanya. Pementasan yang mereka sebut dengan nama Darang, wayang lemah mayit. Darang, aku tidak pernah mendengar nama pementasan seperti ini sebelumnya. Tapi dari cerita Murti dan Marni, pementasan ini adalah sesuatu yang terlarang yang tidak seharusnya dipentaskan di alam manusia. 100 tahun yang lalu ada seseorang yang mencoba menghentikan pementasan Darang. Dia mati dengan cara yang paling keji. Kalian juga akan bernasib sama. Belum sempat kami melakukan serangan balik, suara gong menggema begitu keras dan memekakkan telinga kami.
Menyambut suara gong itu, tiba-tiba panggung batu itu kembali diisi oleh mayat-mayat yang mengenakan kebaya dan pakaian kain lusuh. Mereka melakukan gerakan-gerakan mengerikan mengikuti irama gending. Sing mati duwe hajate dhewe, ngrayake mati, ngrayake peteng. Suara dengan nada yang membuat kami merinding terdengar bersautan dengan gending yang mengiringinya. Saat itu mataku terpaku. Aku, Cahyo, Murti, dan Marni tidak mampu memalingkan pandangan kami dari pementasan yang mengerikan. Namun memiliki ketertarikan yang terasa terlarang. Semakin aku mengikutinya, semakin aku terserap dalam pesta mayat-mayat ini. Tanpa sadar darah menetes dari mataku, Cahyo dan juga yang lain. Aku ingin memalingkan wajah dari panggung terkutuk itu, namun itu semua begitu sulit. Tubuhku terasa semakin dingin. Aku takut, aku benar-benar takut. Dalam hati aku ingin terus berdoa, namun apa yang ditampilkan di panggung itu membuatku tidak bisa memikirkan hal lain dengan benar. Tutup semua inderamu. Samar-samar terdengar suara yang berbisik di sekitarku. Suara penglihatan sentuhan. Tutup semua yang menuntunmu pada hawa nafsu. Doa dan mantra hanya sarana untuk menyampaikan maksud hati dan pikiran kita pada Sang Pencipta. Di tingkat yang lebih dalam, suara pun akan terdengar tanpa kau ucapkan. Kegelapan dan cahaya pun akan terlihat tanpa membuka mata. Aku mulai memahami maksud suara itu. Kami tidak mampu berpaling dari pementasan itu. Karena Ki Tunjung dan wayang mayatnya memainkan permainan yang memuaskan nafsu setiap indera manusia dengan cara yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Saat itu aku teringat bagaimana bapak melatihku untuk tidak mengandalkan penglihatanku. Ia pun mengajarkanku melepas ketergantunganku pada tubuh manusia untuk bisa mencapai keikhlasan yang menuntun setiap doaku. Mungkin itulah yang dimaksud oleh suara itu. Aku pun memaksa menutup mataku yang berkubang darah. Sisa pikiranku kuarahkan ke kegelapan pekat yang membimbing ke dalam ketenangan. Suara gending dan pementasan itu perlahan mulai meredup dan hilang. Hawa dingin dan rasa sakit pun mulai tidak lagi aku rasakan. Hanya gelap dan hingga semua perasaanku pun mulai merayap. Ini tenang namun sekaligus mengerikan. Bagus, sekarang wujudkan doamu. Tanpa kata, sampaikan hasratmu dengan hati. Saat itu yang aku rasakan, semua doa-doa yang ingin kuucapkan terbentuk menjadi sebuah rasa. Hasratku saat itu adalah keselamatan Cahyo, Murti, dan Murni. Dan saat itulah aku merasakan ada cahaya dan kehangatan di tempat seharusnya mereka berada. Kuasailah amalan ini, mungkin yang bisa menyelamatkan kalian nanti. Suara itu mulai meredup. Saat itu aku memutuskan untuk membuka mata dan melihat Cahyo, Murti, dan Marni yang tidak terpengaruh lagi dengan pementasan itu. Mereka sedang berusaha menguasai kesadarannya sendiri. Danan, apa yang kau lakukan? Suara itu yang membimbingku. Aku menoleh ke berbagai arah mencari asal suara tadi. Saat itu Marni terpaku pada satu arah. Mas Murti, kakek itu... Iya, Mas juga ngerasa dekat sama roh kakek itu. Mereka tidak berkata lebih dari itu. Sepertinya seandainya kami lolos dari pementasan mengerikan ini, aku harus mempertanyakan hal itu pada mereka. Aku harus berterima kasih. Nan, kamu bisa mengalihkan setan-setan ini. Sepertinya aku harus menghentikan dia. Cahyo merujuk ke arah Ki Tunjung yang duduk di atas kursi dalangnya sambil melakukan pergerakan aneh dan mengalunkan tembang dengan bahasa yang tidak kami mengerti. Seperti biasa, aku menatap tanganku dan mengingat ajaran kakek tadi. Seandainya aku bisa mengendalikan inderaku, mungkin serangan yang merepotkan Cahyo tidak bisa kutangani. Kliwon, jaga Murti dan Marni. Ia sepertinya juga sudah mempelajari sesuatu. Ia tidak begitu saja membabi buta di panggung mengerikan itu. Ia melompat ke puncak pohon tertinggi dan mengawasi sekelilingnya. Cahaya bulan purnama saat itu menerangi Cahyo, namun yang terbiaskan adalah cahaya warna surya yang merasuk ke dalam dirinya. Keberadaan Cahyo disadari oleh mayat-mayat hidup yang mengepungnya tadi. Mereka mengincar Cahyo.
Namun kali ini aku melemparkan keris Raga Sukma dan membuatnya melayang menembus jantung mereka satu persatu. Mayat-mayat itu kembali bangkit. Sekali lagi suara melengking, bau menyengat dan rasa sakit yang aneh mulai aku rasakan. Aku menoleh ke arah cahaya, sepertinya menjauh ke atas pohon adalah caranya untuk tidak terpengaruh oleh kutukan mayat-mayat ini. Aku percaya ia akan melakukan sesuatu. Terlihat ia sedang memfokuskan dirinya pada sesuatu. Jika para bisa menggunakan wayangnya untuk mewujudkan Cokorawu, maka aku juga bisa mewujudkanmu sesaat dengan bayangan rembulan ini, Wanasura. Cahaya melibatkan sarungnya di leher, sambil menyatukan seluruh kesadarannya dengan Wanasura. Seketika biji mata Cahaya memerah, kedua taring menyeruak dari giginya dan bulu putih halus mulai tumbuh. Suara Wanasura terdengar mengaum dari mulut Cahaya. Aku mulai panik. Cahaya seperti berubah menjadi siluman kera dan wujudnya begitu mengerikan. Namun ia bergumam dan tetap berada di atas pohon. Panggung batu itu tiba-tiba hancur. Aku menoleh dan sosok bayangan hitam berwujud Wanasura berdiri bagai raksasa yang ingin melumat pertunjukan itu. Brengsek, bagaimana makhluk sakral ini berada di sini? Ternyata kalian bukan manusia biasa. Bayangan Wanasura itu mengamuk. Ia menumbangkan pepohonan untuk menghalangi pementasan yang akan diulang itu. Namun Ki Tunjung tidak diam. Ia memukul dondongan dan menoleh ke arah demit yang sedari tadi hanya menonton pementasan. Siapa yang ingin menonton harus ikut membunuh manusia-manusia yang tidak diundang. Saat itu seketika setan-setan yang berkumpul menyaksikan pementasan darang itu mengincar kami. Roh yang merasuk ke mayat di panggung merasuk ke tubuh Ki Tunjung dan membuat kekuatan hitam menyelimuti tubuhnya. Tubuhnya membesar dengan kulit-kulitnya yang robek, matanya tidak lagi terlihat seperti mata manusia. Aku hampir panik dengan situasi ini, namun sekelebat ada selendang yang melayang di antara setan-setan itu. Ada sedikit bau yang aku kenal dari benda itu. Sebelum setan-setan itu sempat menyerang kami, aku membuka sebuah botol kecil yang pernah diberikan Gama padaku. Bau itu adalah bau yang sama dengan wewangian yang diwariskan Ki Langsamana pada Gama. Bau itu menyebar ke sekitar kami dan membuat roh-roh di sekitar kami mulai tenang. Bau sang ulama. Aku menoleh ke arah Marni seperti yang kuduga. Sosok ulama yang pernah meruat desa ini adalah Ki Langsamana. Tak kusangka, walaupun hidup di zaman yang berbeda, ia tetap menolong kami. Bau ini, harusnya ulama keparat itu sudah menghilang. Ia sudah mati. Mati? Kalianlah yang sudah mati. Walau tubuh kalian bisa bangkit berkali-kali, tidak ada satupun yang hidup dari kalian. Berbeda dengan Ki Langsamana. Walaupun jasadnya sudah tiada, amal, ilmu, kebaikan dan peninggalannya masih membuatnya terus hidup. Saat itu dua kekuatan besar beradu di panggung yang mulai runtuh itu. Wanasura dan Ki Tunjung yang dirasuki roh mayat-mayat itu mengamuk. Saat sudah memastikan roh-roh dan setan-setan di sekitar desa mulai tenang dan menghilang perlahan, aku memilih untuk melindungi Marni dan Murti. Kini hanya kekuatan besar itu yang bertarung. Bayangan Wanasura dan Ki Tunjung sudah selesai. Tapi Ki Tunjung masih begitu mengerikan. Ketika wujud Wanasura sudah muncul di alam ini, mau ratusan makhluk merasuki Ki Tunjung, Wanasura tidak akan kalah. Bukan tanpa alasan, yang mengerikan dari Ki Tunjung adalah caranya mementaskan darang yang begitu mematikan. Tapi dalam pertarungan, aku lebih percaya dengan kemampuan Cahaya dan Wanasura. Bayangan Wanasura menghantam tubuh Ki Tunjung. Ia tidak menyerang fisiknya, sebaliknya ia menarik satu persatu roh yang merasuki Ki Tunjung dan menghabisinya dengan buas. Ia menggigit roh itu, membantingnya, melumatnya hingga tubuh Ki Tunjung berangsur-angsur kembali ke wujud aslinya. Kala itu wajah Ki Tunjung terlihat pucat. Ia panik dan mulai menjaga jarak dari Wanasura. Cahaya yang menyadari maksud Ki Tunjung bergegas memerintah Wanasura untuk menghabisi dalang terkutuk itu. Sial! Ki Tunjung yang kehabisan tenaganya terseok-seok di tanah. Ia berusaha sekuat tenaga berlari ke kabut hitam yang dibuatnya, namun Cahaya tidak berniat melepaskannya.
Belum sempat Wanasura menangkap tubuh lemah itu, tiba-tiba bayangan Wanasura itu menyusut. Ki Tunjung menoleh dan tidak mengerti apa yang terjadi. Ia terus berlari hingga kabut hitam yang menutupi hutan itu kini menelan dirinya. Aku melihat ke arah Cahyo dan darah merah menetes dari sisi bibirnya. "Cahyo, sudah cukup!" Aku segera berlari ke arah pohon yang dinaiki Cahyo. Benar saja, saat bayangan Wanasura menghilang, Cahyo terjatuh lemah dari pohon itu. Aku bergegas menangkap tubuh itu dan membaringkannya ke posisi yang nyaman. Mas Danan, Mas Cahyo nggak apa-apa. Aku memeriksa tubuh Cahyo sejenak dan memastikan nafasnya masih ada dan jantungnya masih berdetak. Nggak apa-apa, dia terlalu nekat hingga kelelahan. Kulanjutkan dengan membaca doa pada sebotol air yang aku bawa dan meminumkannya pada Cahyo. Cahyo tidak segera sadar, tapi aku tahu dia akan baik-baik saja. Aku pun menoleh ke arah sekitar dan sebagian roh yang terjebak di pementasan tadi masih berkeliaran di hutan itu. Itu bau sang ulama. Panggil dia, tenangkan kami. Seandainya dia terus berada di sini. Suara-suara itu terdengar dari roh yang gentayangan di sekitar kami. Apa kalian bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada desa ini di masa lalu? Saat itu salah satu roh muncul dari kegelapan hutan, seorang kakek yang berjalan dengan matanya yang sayu. Tanyakan pada cucu-cucuku itu. Keluargaku selalu menceritakan kisah-kisah tentang desa ini turun-temurun. Mengenai ritual terlarang di pemakaman kuno, sang ulama, pementasan wayang hingga keberadaan pertunjukan terkutuk ini. Jarang. Kami berjanji menjaga kisah ini untuk diturunkan hingga anak cucu kami. Aku mengenal suara itu. Ia adalah sosok yang berbisik padaku tadi. Mbah Tanggir kan? Jadi Mbah Tanggir benar-benar leluhur kami. Sosok roh kakek itu mengangguk. Mbah, bagaimana sosok seperti Mbah masih bergentayangan dan belum tenang? Apa yang terjadi? Aku masih belum tenang sampai pementasan terkutuk ini musnah. Aku melihat kengerian yang kalian lihat. Aku bisa bertahan hingga kembali ke desa, namun sudah banyak nyawa yang melayang pada saat itu. Kegagalanku membuatku mati dengan tidak tenang. Aku akan pergi ketika memastikan tidak ada lagi pementasan terkutuk ini. Berarti sekarang Mbah sudah bisa tenang kan? Awalnya Mbah kira iya, tapi saat mengetahui keberadaan pementasan yang lebih mengerikan, pagelaran Sewu Lelembut, Mbah tidak mungkin tenang. Mbah baru akan tenang saat desa ini tidak lagi jadi sarang setan-setan pencari tumbal. Perjuangan sang ulama dan dalang pendakwa itu tidak boleh sampai putus. Mendengar ucapan itu, aku pun tidak bisa memaksa apapun. Namun jika ucapan Mbah Tanggir benar, maka seharusnya ia akan tenang ketika kami berhasil menghentikan Raden Giri Sangkur.